ini EPAK. EPAK adalah salah satu, saya mengatakan EPAK adalah salah satu pendekatan yang cukup sederhana, tetapi semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam menyelesaikan kegiatan kita yang biasa dilakukan setiap tahunnya, yaitu melakukan perencanaan SKP, kemudian mengisi penilaian angka kredit. Perkenalkan, saya Ridi, Bapak Ibu, terima kasih sekali waktunya. Untuk tidak berpanjang lebar, saya akan menyampaikan konsep sedikit tentang EPAK. Jadi EPAK ini adalah sebuah software Bapak Ibu, sebuah aplikasi web yang insya Allah nanti akan membantu Bapak Ibu untuk lebih produktif dalam hal mendokumentasikan EPAK, dalam hal mendokumentasikan PAK. Seringkali yang kita alami biasanya pada saat kita bicara PAK, biasanya kita mengalami 3 kesulitan utama ya Bapak Ibu ya. Yang satu adalah kita masih belum terbiasa untuk menyimpan segala sesuatunya secara rapi. Biasanya pada saat kita hendak mengusulkan bukti, itu kita mengalami sedikit isu, aduh di mana ya buktinya. Atau pada saat kita hendak mengusulkan kenaikan pangkat, kita dihebohkan mencari sekumpulan berkas-berkas yang tidak tahu tercecer di mana. Dan pada saat itu kita juga bahkan mungkin tidak memiliki pengetahuan saat ini kita memiliki angka kredit berapa, terakhir kapan kita naik pangkat, apakah kita sudah lama tidak naik pangkat, dan bagaimana karir kita sebagai seorang guru di sini. Baik Bapak Ibu, sebagai catatan EPAK ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi pada saat saya melakukan presentasi saat ini, EPAK dalam tahap proses pengembangan untuk penilaian. Jadi kita tahu sendiri bahwa ujung dari sebuah PAK adalah suatu penilaian, yang penilaiannya itu akan berakar pada apakah seseorang itu PAK-nya diterima, mengalami revisi, atau layak untuk naik pangkat di tahapan berikutnya. EPAK itu secara sederhana adalah penilaian angka kredit digital, ya. Tetapi digital ini digital yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena digital ini bukan sembarang digital, tetapi terdapat aspek validasi juga, terdapat aspek penilaian nanti yang akan dilakukan oleh tim penilai, dan terdapat aspek-aspek yang lain yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk memonitor proses penilaian angka kredit. EPAK ini nanti akan digunakan oleh siapa saja? EPAK ini nanti akan digunakan tentu saja oleh guru, ya. Jadi utamanya itu guru, ya. Kemudian nanti akan kepala sekolah juga bisa melihat guru-guru siapa saja yang melakukan proses PAK, ya. Kepala sekolah juga bisa melakukan validasi dan approval. Kemudian setelah itu akan masuk prosesnya ke sekretariat, yang nanti sekretariat ini akan mendistribusikan proses penilaiannya kepada tim penilai. Selain itu tentu saja akan ada admin yang bersifat melakukan tata kelola PAK secara keseluruhan, seperti membuka kapan PAK itu dilaksanakan, menutup ketika PAK itu dalam proses penilaian, dan sebagainya. Jadi secara sederhana EPAK ini adalah sebuah aplikasi web dengan banyak pengguna di dalamnya. Sebagai catatan, Bapak Ibu sebelum masuk ke EPAK nanti, yang nanti akan diuji cobakan dalam konteks beberapa saat lagi, beberapa bulan atau beberapa bulan ke depan, Bapak Ibu harus mulai menyiapkannya. Apa saja yang harus disiapkan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan EPAK? Pertama, Bapak Ibu akan menggunakan satu single sign-on yang basisnya Microsoft 365. Ini sudah disiapkan oleh dinas, sehingga nanti hanya orang-orang yang memiliki akses tersebut yang nanti akan disiapkan yang bisa mengakses EPAK ini. Jadi konsepnya akan single sign-on di sini menggunakan platform Microsoft 365. Kemudian Bapak Ibu juga mulai harus menyiapkan dokumen-dokumen dalam bentuk digital. Dokumen ini ada dokumen yang mungkin bisa Bapak Ibu generate dari PDF, atau yang Bapak Ibu harus scan dari scanner, atau misalnya dari kamera untuk di-scan, kemudian disimpan, kemudian diunggah.
Kemudian Bapak Ibu juga harus menggunakan sistem operasi desktop dalam hal ini, karena Bapak Ibu tahu kalau kita melakukan mengunggah berkas-berkas atau menyiapkan berkas-berkas untuk angka kredit itu berkasnya cukup banyak, bergantung pada apa yang kita usulkan dalam sebuah SKP, maka kami sarankan untuk menggunakan desktop di sini atau komputer. Jadi hindari mungkin menggunakan ponsel karena akan kerepotan pada saat mengupload berkasnya, seperti itu. Jadi cukup itu, dan jangan lupa browsernya nanti Bapak Ibu diharapkan menggunakan browser yang terbaru, ya, seperti itu. Jadi 4 hal ini sederhana Bapak Ibu. Microsoft 365 sudah disediakan oleh dinas, berkas dokumen saja yang nanti mungkin Bapak Ibu harus mulai secara rutin men-scan, kemudian disimpan ke OneDrive dan sebagainya. Jadi proses-proses tersebut dilakukan saja secara rutin sampai EPAKA ini siap berjalan, Bapak Ibu tinggal mengunggahnya tanpa kerepotan untuk mencari datanya. Jadi ngunggah itu cepat, nyari datanya yang lama. Sekarang saya akan melakukan demonstrasi penggunaan EPAK, singkat saja, langsung kita bicara bagaimana proses pendaftaran dan pengajuan. Sebenarnya tidak ada aspek pendaftaran di sini karena sifatnya sendiri kita sudah langsung sign in dengan Microsoft 365, informasi dasarnya akan ditarik di sana dan Bapak Ibu hanya cukup melakukan pengupdatean profil, ya, karena belum tentu profil yang sudah dibuat, yang diterapkan itu sudah sesuai dengan yang ditampilkan atau yang Bapak Ibu saat ini alami. Oke, saya akan switch dulu ke aplikasi di sini. Di sini saya memiliki aplikasi, ini adalah aplikasi EPAK, EPAK versi pengembangan Bapak Ibu. Versi ini tentu akan berubah tampilannya. Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini adalah profil saya. Oke, mohon maaf untuk SMA yang dipakai seperti itu. Saya menggunakan single sign on dengan Microsoft 365. Nanti tentu saja ini emailnya akan berubah sesuai dengan yang nanti akan Bapak Ibu peroleh. Kemudian di sini saya punya PAK sebelum saya maju, ya. Oke. Apabila PAK ini kosong, nanti akan ditampilkan kosong sehingga Bapak Ibu nanti akan mengisi PAK lamanya, kemudian nanti akan diperbarui. Kemudian di sini tentu saja akan ada dokumen panduan pengguna, dan hal yang pertama yang dilakukan pada saat melakukan aktivasi atau registrasi pertama sekali, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengupdate biodata. Biodata ini sifatnya bisa selalu diupdate karena biodata ini juga kami simpan historinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, setiap perubahan biodata kami juga menyimpan biodata sebelumnya sehingga akan tertrack. Karena di dalam biodata ini misalnya kita punya masa kerja periode golongan misalnya seperti itu. Kemudian kita punya informasi-informasi yang lain yang dibutuhkan di sana. Kemudian saya bisa simpan perubahan, mohon maaf, sebentar, saya ada kesalahan di sini. Nah di sini saya harus memilih dulu, ya, sekolahnya juga kita bisa pilih, ya. Kemudian setelah itu, ya, kita bisa milih jenis gurunya, kemudian jabatannya. Jadi ini akan disimpan. Saya akan coba pilih dulu. Oke. Informasi dan sebagainya. Oh, ini kelahiran saya ya. Oke. Seperti itu, dan saya akan simpan di sini. Oh, ya. Nah, ini. Oke, saya simpan. Oke, biodata berhasil tersimpan. Jadi proses utamanya adalah mengupdate biodata, ya. Tadi sempat error karena isiannya 12 tahun 12 bulan, harusnya maksimum 11 bulan. Kemudian setelah itu kita melakukan perencanaan SKP. Di sini ini akan dibuka. Jadi Bapak Ibu melihat di laman ini adalah laman lengkap. Jadi menu yang sebelah kiri ini adalah menu lengkap. Sebenarnya aplikasi ini juga mendukung tampilan tablet atau tampilan ponsel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, nah ini tampilan ponsel nih, seperti itu. Oke, tampilan ponselnya kira-kira seperti ini. Nah, ini tampilan ponsel. Oke. Tapi kami tidak sarankan karena nanti repot untuk mengunggah dokumennya. Kemudian kita akan melakukan perencanaan SKP di sini. Ya. Oke.
Yang harus dilengkapi adalah biodata 1 di sini. Biodata 1 ini adalah pembaruan dari profil yang Bapak Ibu miliki. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Kemudian sistem akan memberi informasi kalau PAK lama saya belum ada. Di sini PAK lama saya belum ada, sehingga saya harus mengisi PAK lama terlebih dahulu. Nah ya, seperti ini. Mungkin perlu dipikirkan juga mekanisme secara teknis bagaimana PAK lama itu diinputkan. Sementara ini PAK lama ini diinputkan secara mandiri, ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar teliti. Kalau yang menginputkan admin, kasihan adminnya ya. Kita juga sempat kepikiran. Kalau yang menginputkan kami, ya kasihan kaminya. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan mengisi biodata dulu dengan mengisi PAK lama, ya. Saya akan secara sederhana saja mengisi PAK lamanya ya. Mohon maaf kalau misalnya tidak sesuai. Jadi di sini ada unsur utama, ya. Oke. Ada unsur penunjang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ. Di unsur utama ada pembelajaran, ya. Saya akan isi secara random ya Bapak Ibu. Demikian saya isi dulu secara random. Kemudian ada pengembangan profesi berkelanjutan. Oke. Dan sebagainya, publikasi ilmiah. Dan seterusnya. Kemudian kita simpan dulu ya. Maka kita sudah bisa menyimpan dan di sini akan terhitung ya. Terhitung berapa jumlahnya. Oke. Di unsur penunjang juga belum saya tambahkan. Saya tambahkan misalnya pengurus aktif di sini. Ini saya simpan dulu. Oke. Oke, unsur penunjang di sini 10 sudah. Kemudian setelah sudah saya mengisi PAK lama, maka langkah selanjutnya adalah saya melakukan perencanaan SKP. Di sini saya akan melakukan perencanaan SKP. Nah, proses yang dilakukan di sini juga Bapak Ibu bisa lihat sudah terpantau di bagian atas sana. Ya, di bagian atas ini sudah ada bahwa kita berada tahap di perencanaan SKP. Dan di sini yang kita lakukan adalah kita mengklaim mana saja yang akan kita usulkan. Ya. Jadi yang tidak diusulkan tidak akan muncul untuk kita mengajukan angka kredit. Yang muncul hanyalah yang kita rencanakan saja. Contohnya di sini saya akan melakukan proses pembelajaran tentunya, terus saya pembimbingan pada kelas, ya. Jadi saya checklist saja, cukup saya checklist di situ. Saya juga jadi wali kelas misalnya. Kemudian saya menyusun lokakarya dan sebagainya. Ya, saya akan isi dulu skenanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini akan cukup banyak pilihannya. Membuat alat pelajaran. Oke, seperti itu. Dan di unsur penunjang kita misalnya saya pilih ini. Oke. Kemudian setelah itu saya klik ajukan. Ya, kalau pengen disimpan boleh simpan dulu. Saya simpan dulu. Nah, nanti di sini ya. Bahwa saya tanggal perencanaannya apa, ya, ini target kenaikan pangkat itu saya mau naik kemana, ya, walaupun belum tentu naik karena tujuannya PAK ini hanya merekam kelayakan kita, tapi di sini sudah tahu bahwa target berikutnya saya kemana, dan di sini ada statusnya itu dalam draft ya. Oke, saya akan masuk lagi ke perencanaan. Kemudian setelah itu saya bisa ngecek ya, tuh ya, yang saya pilih sudah terpilih di sana. Nah ini kan terpilih. Nah di sini juga sudah terpilih. Saya sudah yakin saya ajukan. Ya, nanti ada konfirmasi, yakin mau diajukan. Ya, Bapak Ibu kalau nggak yakin ya cancel, nanti bisa usul lagi. Kalau sudah yakin ya diajukan, oke. Klik oke. Ya. Nah pada saat diajukan maka dari perencanaan PAK itu akan masuk ke pengajuan angka kredit. Ya, di sini ditulis perencanaan
diajukan. Ya, seperti itu. Lalu berkas perencanaan itu masuk ke mana? Perencanaan itu masuk ke kepala sekolah. Ya, ini ada kepala sekolah. Nah, sayangnya ini saya bukan kepala sekolah ya. Nah, jadi saya akan tampilkan dulu kira-kira tampilannya seperti apa untuk kepala sekolah. Oke. Sebentar saya lihat dulu. Oke. Sekarang ya. Kemudian nanti setelah kepala sekolah itu sudah menyetujui SKP-nya, berikutnya nanti akan ada proses unggah dokumen syarat PAK. Di sini yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah mengunggah dokumennya, kemudian dokumennya tersebut memberikan penilaian kuantitasnya berapa, angka kreditnya estimasi yang diusulkan berapa, dan jumlah angkanya berapa, kemudian mengunggah dokumennya. Tentu saja nanti ada verifikasi kalau sudah mengklaim kuantitasnya tetapi belum dokumennya diunggah, ya nanti akan ada verifikasi. Satu klaim itu, satu nilai itu bisa mengunggah banyak dokumen. Jadi Bapak Ibu bisa melihat banyak dokumen di sini bisa dijadikan satu, ya seperti itu. Tetapi akan ada ketentuan yang cukup ideal di sini. Nanti akan ada ketentuannya, dokumen-dokumen saja apa saja yang diupload, sehingga akan lebih efisien dan lebih nyaman dari sudut pandang Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah unggah dokumen syarat PAK, maka akan ada persetujuan PAK oleh kepala sekolah. Ya, akan ada persetujuan PAK oleh kepala sekolah. Jadi PAK ini akan tampil, seluruh guru-guru yang mendaftar di PAK tersebut akan tampil di sini, ya, untuk sekolah yang diampu oleh kepala sekolah itu. Jadi kalau kepala sekolahnya lain ya nggak akan keluar guru-gurunya. Jadi kalau kepala sekolahnya bukan kepala sekolah SMA Negeri 1 ya nggak akan keluar. Ya hanya dilihat oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian nanti bisa dilihat detailnya atau bisa disetujui. Setelah saya klik setujui, apa yang terjadi? Setelah setujui, maka akan tampil di halaman sekretariat atau yang kami sebut dengan koadmin. Ya. Di sini yang dilakukan oleh sekretariat adalah melakukan pengesetan. Ya, biasanya dalam sekretariat itu ada lebih dari 5 orang yang ditunjuk untuk menilai, maka akan dilakukan pengesetan pengenilaian. Ya. Contohnya di sini Bambang Pamungkas itu dinilai oleh siapa? Ya, seperti itu. Oke, ini mohon maaf ini namanya sama ya. Oke. Nah kemudian setelah dinilai oleh siapa? Ya, proses penilaian akan berlangsung. Berkas tersebut akan masuk ke penilai. Ya. Penilai akan melihat halaman seperti ini. Ya. Jadi dia akan melihat ada siapa saja. Contohnya ini ada Bambang Pamungkas. Kemudian dia akan mengklik penilaian. Ya. Dia akan mengklik penilaian. Kemudian nanti penilai ini akan memberikan nilainya. Ada dua penilai. Ya, ada dua penilai, yang satunya sebagai penilai utama, yang satu sebagai kalibrator atau untuk melakukan kalibrasi, tetapi nilainya akan ada satu yang keluar di sini yang sudah disepakati. Mereka akan melakukan proses penilaian, ya. Kemudian setelah proses penilaian tersebut, maka berkas-berkas dokumen tersebut akan ditampilkan. Sebentar. PAK juga bisa dijadwalkan, jadi sistem ini bisa aktif atau nonaktif berdasarkan hal yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, saya akan lihat. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa saya coba. Nah, di sini ya. Saya coba memberikan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini aplikasi yang tadi, ini kemudian kita bisa memberi nilai. Nah, ini ya. Kita bisa nilai berapa kegiatan di situ. Oke.
Di sini belum ada algoritmanya, nanti kami juga mohon masukan Bapak Ibu apabila ada algoritma yang tepat untuk pengusulan tersebut. Dan saya juga bisa melengkapi dokumennya. Nah, ini ada dokumen yang bisa saya lengkapi. Oke. Kemudian saya bisa simpan datanya, ya. Kemudian saya bisa ajukan ke kepala sekolah. Pada saat kita mengajukan, nanti sistem akan mengabari kalau ada dokumen yang tidak lengkap atau yang belum diisi, ya. Tapi di sini masih kami, nah seperti itu. Nah ini kan ada error. Kenapa? Karena ada dokumen yang belum dilengkapi. Jadi harus kita lengkapi dulu semua, ya. Harus kita lengkapi dulu semua. Oke. Kita harus lengkapi dulu semua. Setelah sudah di semua, maka akan dilakukan proses penilaian. Hasil keluarannya apa? Hasil keluarannya Bapak Ibu bisa melihat bahwa hasil keluaran dari proses penilaian ini, ya, misalnya contohnya ini, ya, ini yang sudah dinilai. Oke. Nah, hasil penilaiannya adalah berupa dokumen. Lampiran-lampiran tersebut berupa dokumen. Yang dokumen tersebut tentu saja bisa diproses untuk penilaian angkat selanjutnya, ya, atau untuk kenaikan pangkat, ya, seperti itu. Jadi kira-kira Bapak Ibu itu secara garis besar sistem aplikasi EPAK yang kami kembangkan. Tentu saja itu masih jauh dari harapan kita semua dan masih terus kami perbaiki, ya. Untuk itu berdasarkan paparan tadi ataupun berdasarkan diskusi kita ini, kami mohon Bapak Ibu untuk memberi masukan. Fitur apa saja yang diinginkan di EPAK, apakah ada yang keliru dari pemaparan saya